Maaf Dion, tapi hampir saja kesalahanmu membuat timnas Indonesia gagal melaju ke final. เข้ากลางมาโลบี้บอลสั้นฉกได้แล้วยังไงยศกรเข้าอัดยกเท้าสูงผู้สินไปเป่าด้วยไปต่อเลยครับเสกสรรลาตีแต่นี้เสกสรรยศกรเข้าพ็อกเก็ตจับยิงลูกนี้1-0แล้วโอ้โหทีมชาติไทยขึ้นนำไปแล้วครับจากยศกรบุญละพา Absennya beberapa pilar penting timnas Indonesia membuat kita sebagai penonton merasa was-was. Dua penggawa yang menempati posisi sentral harus absen dalam pertandingan melawan Thailand di babak semifinal. Di antara pemain tersebut ada Tony Firmansyah yang cedera pada pertandingan melawan timnas Malaysia. Sementara pemain lainnya adalah Arhan Fikri yang sudah lebih dulu absen, sehingga harus melewatkan dua pertandingan. Yang mengejutkan, alih-alih kembali menempatkan Raihan Hanan pada posisi Arhan Fikri, pelatih Gerald Vandenberg justru menempatkan Doni Tripamungkas pada posisi tersebut. Sementara Hanan tetap di kanan, ditemani oleh Rahmat Arjuna pada posisi kiri, sedangkan pada ujung tombak kembali diisi oleh Jens Strepen. Gelandang bertahan inti hanya menyisakan Robbie Darwish, yang pada pertandingan kali ini begitu impresif dan mobile. Dan inilah yang mengkhawatirkan, temannya adalah Dion. Bukan apa-apa, melihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, dia terlihat canggung, tegang, dan belum bisa mengontrol situasi. Mungkin karena kejuaraan ini adalah ajang debutnya di timnas. Posisi bek kanan kembali ditempati oleh Ahmad Maulana yang tidak mengherankan jika penampilannya sangat baik. Dia memang layak menempati posisi inti. Sementara di bek kiri ditempati oleh Misa. Duo central back masih tetap ditempati oleh Kadek Arel serta Kakang Rudianto. Sedangkan penjaga gawang kembali didapuk oleh M. Ardiansyah. Melawan timnas Thailand, para pemain Indonesia terlihat berhati-hati. Bahkan di awal-awal, dalam 10 menit pertama, Indonesia terus diserang dan tak bisa lepas dari tekanan. Sebelumnya, Doni Tripamungkas sempat mendapatkan peluang, namun sayang tendangannya masih menyamping dari gawang timnas Thailand. Pemain timnas Thailand bermain keras, bahkan cenderung kasar. Dalam waktu 24 menit saja, mereka sudah mengoleksi 2 kartu kuning. Melihat dari bentuk permainannya, timnas Thailand ini memang yang paling berat di antara semua kontestan yang pernah dihadapi oleh timnas Indonesia pada ajang ini. Beruntung para pemain Indonesia bisa menguasai situasi walaupun berada di bawah tekanan. Di tengah, Robbie Darwish tampak sangat dominan. Dia ada di depan, di tengah, dan di belakang. Sementara itu, Dion tampak seperti pemain paling rapuh dalam pertandingan ini. Dia beberapa kali salah mengoper bola, terlalu pelan sehingga berhasil dicuri oleh pemain Thailand. Tapi kita harus berusaha memahami situasinya, jangan selalu menyalahkan dirinya, karena ini adalah pertandingan internasional pertamanya. Jadi, atmosfer tekanannya tentu saja akan lebih besar daripada di Liga. Bahkan, maaf kalau saya harus mengatakan bahwa secara mental, dia masih berada di bawah pemain-pemain lainnya. Semoga jajaran pelatih bisa menaikkan mentalnya sehingga dia bisa lebih baik. Meski secara pribadi, saya merasa khawatir dan heran kenapa pelatih Gerald Vandenberg menempatkan atau memilihnya sejak awal. Tapi tentu saja sang pelatih lebih jeli melihat potensi seorang Dion. Dan memang kalau melihat permainannya di PSS Sleman, dia tampak sangat potensial. Bahkan jauh lebih baik daripada para pemain seusianya. Waktu awal-awal ke timnas dulu, Arhan Fikri pun pernah mengalami nervous, bahkan menjadi objek bulian. Tapi lihatlah sekarang, dia menjadi andalan timnas, menjadi otak serangan yang tidak tergantikan. Persoalan mental ini memang penting dan fundamental. Bagi orang-orang yang sering bermain sepak bola tentu paham kedudukan mental. Jika mental kita jatuh atau tidak percaya diri, stamina kita akan terasa cepat habis, badan kita cepat capek, permainan kacau, umpan atau tendangan pun tidak akurat. Dan itulah yang dialami oleh Dion pada pertandingan ini. Setiap Indonesia melakukan build up,
Bukannya mencari posisi kosong untuk menerima bola, dia justru bergerak ke arah yang sempit di mana banyak pemain Thailand. Padahal posisinya adalah sebagai jembatan antara belakang dan depan. Sangat terlihat dia tak ingin menerima bola. Mungkin takut terlepas dan bisa direbut oleh Thailand yang konsekuensinya bisa membahayakan pertahanan timnas Indonesia. Dan benar saja, pada menit ke-60 dia melakukan kesalahan yang ditakutkan. Operannya terlalu pelan kepada Robby Darwish sehingga bola bisa dijangkau oleh pemain Thailand. Bola dibawa ke kotak penalti timnas Indonesia kemudian dioper kepada kawannya dan gol pun tercipta. Indonesia pun ketinggalan 0-1 dari timnas Thailand. Melihat situasi di lapangan, pelatih Gerald Pannenberg tidak tinggal diam. Dia pun melakukan beberapa pergantian pemain. Salah satunya adalah Muhammad Ferrari yang mengejutkannya justru ditempatkan di striker. Upaya keras timnas Indonesia untuk menyamakan kedudukan akhirnya membuahkan hasil. Pada menit ke-84, Jens Repan berhasil mencetak gol melalui sundulan hasil umpan dari Raihan Hanan dari sisi kiri. Secara permainan sebenarnya timnas Indonesia lebih unggul. Terlihat dari ball possession-nya, Indonesia unggul sebanyak 74% dibanding 26% milik timnas Thailand. Tapi tak bosan-bosan saya katakan bahwa permasalahan pada timnas Indonesia adalah chemistry yang belum terbentuk. Namun jika melihat dari permainannya, dari pertandingan ke pertandingan, timnas Indonesia terus mengalami peningkatan. Bahkan permainan Rahmat Arjuna pada pertandingan kali ini terlihat lebih kolektif. Boleh dikatakan ini adalah permainan terbaiknya sepanjang mengikuti gelaran ini. Setelah 2 kali 45 menit ditambah 2 kali 15 menit, pertandingan tetap berjalan imbang 1-1, sehingga harus berlanjut ke babak adu penalti. Penendang pertama dari timnas Indonesia adalah sang kapten Kadek Arel. Dia berhasil menceploskan bola ke gawang yang dijaga oleh kiper timnas Thailand. Sebelumnya, penendang pertama Thailand gagal masuk setelah membentur mister gawang. Kakang, penendang kedua timnas Indonesia, sempat gagal mengeksekusi penalti. Namun beruntung tendangan harus diulang karena kiper Thailand melakukan kesalahan. Kakinya lebih dulu meninggalkan garis gawang. Tendangan Robby Darwish berhasil ditepis oleh kiper timnas Thailand, membuat Indonesia berada di dalam tekanan. Sejujurnya, kiper timnas Thailand terlihat lebih meyakinkan dan tampak lebih baik dalam pembacaan arah bola. Sementara di sisi lain, M. Ardiansyah terus-terusan terkecoh. Namun penendang ke-8 Thailand gagal mengeksekusi bola setelah M. Ardiansyah berhasil membaca dan menepisnya. Rezi Buffon, penendang dari Indonesia setelahnya, berhasil menceploskan bola sehingga Indonesia melaju ke babak final dan sudah ditunggu oleh timnas Vietnam. Demikian celoteh dari saya karena sekali lagi kalau disebut analisis ini terlalu ketinggian. Semoga hari Anda menyenangkan, sukses, dan Anda mendapatkan manfaat dari tayangan ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.